Saya ingin bicara dua hal terkait dengan 100 hari ya kinerja pemerintah Prabowo dan Gibran. Nah, terkait dengan pertama yaitu hasil survei Litbang Kompas, harus diakui bahwa survei ini adalah semacam persepsi pendapat orang. Jadi ketika dilakukan survei, orang itu ditanya satu persatu bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan pemerintahan saat ini. Apakah puas ataukah tidak puas? Dan ingat, survei itu sifatnya fluktuatif. Dia turun naik, kadang naik dan kadang turun. Tergantung situasi yang sedang berkembang. Mungkin kenapa ada persepsi publik yang cukup positif, kira-kira begitu, karena saat dilakukan survei oleh Litbang Kompas, orang-orang yang diwawancara secara langsung, tatap muka, mereka itu merasakan bagaimana program-program pemerintah itu cukup dirasakan, program-program pemerintah itu cukup populis, dan menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi wajar kalau kemudian yang muncul di benak mereka itu adalah mereka yang berpikiran positif dan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Begitupun sebaliknya, ketika survei itu dilakukan, karena ada sekitar 19% masyarakat yang merasa tidak puas, ada persoalan-persoalan yang tidak tuntas. Persoalan di bidang hukum, persoalan di bidang politik, persoalan di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan, tentang kemiskinan dan kesejahteraan, itu belum pernah sama sekali disentuh oleh pemerintah. Mungkin itu yang kemudian membuat ada sekitar 19% masyarakat yang tidak puas. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan adalah, jadi survei soal kepuasan publik terkait dengan kinerja pemerintah ini mesti diletakkan dalam konteks yang cukup dinamis, karena kalau misalnya bulan depan diadakan survei ulang ketika situasi politik, ekonomi, dan hukum misalnya tidak baik, pasti persepsi atau kepuasan publik yang 80% itu bisa turun, bisa 80%, bisa 60%, atau bisa di bawah itu. Yang ingin saya katakan adalah survei itu adalah potret di mana situasi sosial ekonomi yang berkembang, disitulah kemudian orang akan mengungkapkan bagaimana perasaan-perasaannya yang muncul. Itu satu. Jadi survei itu hanya sebatas persepsi sementara, dan itu bisa berubah kapanpun, sangat tergantung bagaimana situasi politik yang berkembang. Dugaan saya, kenapa ada 80% masyarakat yang puas? Mungkin ketika disurvei, banyak program-program pemerintah yang dinilai sesuai dengan selera mereka, dianggap populis dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi bagi yang 19% masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak puas, mungkin karena tidak ada perubahan apapun di 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Itu satu yang pertama. Nah, yang kedua ya, terlepas dari survei yang sudah muncul ya Litbang Kompas, secara prinsip misalnya saya harus katakan satu persatu secara jujur. Mari kita hitung apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto lah ya. Itu menurut saya adalah hal-hal yang sifatnya populis, kelihatan pro rakyat. Jadi kesannya adalah Prabowo itu yang kelihatan ingin berdiri tegak bersama dengan rakyat. Mari kita cek satu persatu. Kenapa persepsi publik itu sampai 80%? Misalnya, yang sangat kerasa dari program Prabowo itu adalah program makan bergizi gratis. Ini kan adalah program prioritas yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada program makan bergizi gratis ini selama 5 tahun yang akan datang, masyarakat itu suka dan happy. Masyarakat kita itu kan tidak berdebat dari mana anggarannya. Masyarakat itu tidak terlampau peduli misalnya menunya tidak terlampau disukai oleh anak SD, anak SMA, ataupun anak SMP. Itu kan PR yang perlu diperbaharui. Tapi secara prinsip adalah, oh ini adalah ada program yang baik dari pemerintah, yaitu terkait dengan makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia supaya kualitas SDM mereka itu hebat. Itu yang kemudian ditangkap. Wajar kalau kemudian persepsinya positif. Itu yang saya sebutkan. Jadi apa yang ditangkap oleh masyarakat, program yang dianggap pro rakyat, itulah yang kemudian akan mendapatkan persepsi politik. Misalnya juga Prabowo Subianto itu kan menghapuskan hutang UMKM. Oh, itu tentu ada langkah yang mudah sebagai stimulus supaya perekonomian UMKM ini kan kemudian berkembang dengan baik. Langkah-langkah yang semacam ini kan juga terpotret bagi masyarakat. Oh iya ya, hebat ini pemerintah pasang badan untuk UMKM supaya ekonomi mereka berkembang, mereka itu berkompetisi dengan kehidupan ekonomi yang jauh lebih hebat. Itu kan yang saya sebut sebagai program-program populis. Kemudian apalagi? Ada misalnya tarif
diskon 50% untuk listrik selama 2 bulan, Januari dan Februari. Kan diskonnya 50% untuk pengguna berapa itu? 420 sampai 2.200. Itu kan kena diskon 50% kalau beli listrik ya, baik yang prabayar ataupun pasca bayar. Itulah yang saya sebutkan, harus diakui begitu banyak program-program yang diluncurkan oleh pemerintah Prabowo dan Gibran itu dinilai sebagai program yang kemudian dianggap populis dan pro dengan rakyat. Tidak berhenti di situ. Bahkan kita lihat ya bagaimana komitmen pemerintah, biaya haji itu diturunkan. Ini mungkin pertama dalam sejarah. Biaya haji itu biasanya tiap tahun dia bertambah. Begitu mahal dan sulit untuk dijangkau, terutama kelas-kelas menengah ke bawah. Tapi Prabowo Subianto itu berkomitmen dan itu sudah menjadi keputusan bagaimana biaya haji per mulai tahun ini itu sudah bisa dikurangi. Ya, menarik nih teman-teman ya. Luar biasa tadi kita mendengarkan jelas bagaimana penyampaian dari Bung Adi Praitno. Yaitu masalah 100 kerja 100 hari kerja pemerintahan ini ya, pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, lalu tadi memang ya ini pasti berdasarkan hasil survei gitu ya. Nah, masyarakat banyak yang puas, banyak juga yang tidak puas. Tapi mungkin dalam bentuk puas atau ketidakpuasan ini macam-macam. Mungkin dari segi program masyarakat puas, ya masyarakat puas. Bagaimana masyarakat itu memang merasa terpenuhi dalam segi program mereka, lalu masyarakat benar-benar merasakannya dan program ini benar-benar menyentuh masyarakat, baik misalkan petani, baik nelayan atau mungkin bantuan yang lain. Nah, tapi ada juga yang mungkin kita bisa sebut tidak puas dengan masalah penegakan hukum. Mungkin kita bisa bilang tidak puas melihat dansa-dansa politik yang terus-menerus memanas gitu ya. Lalu kemudian tidak puas melihat kinerja si A, tidak puas melihat kerja si B, macam-macam ya. Atau bahkan bisa jadi tidak puas melihat kinerja Gibran misalnya. Bisa jadi gitu ya, bisa aja. Ini kan survei yang berbicara seperti itu. Tapi ke depan memang ya ini menjadi sebuah evaluasi bagaimana untuk benar-benar melakukan hal yang memang langsung menyentuh masyarakat. Ya misalnya memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, penegakan hukum yang adil dan seadil-adilnya gitu ya. Dan macam-macam. Dan kalau ini sebagai evaluasi bisa jadi di bulan-bulan kemudian dilakukan lagi hasil survei, bisa saja naik, bisa saja tetap, dan bisa jadi menurun. Namanya juga survei, tidak akan pernah sama hasilnya, gitu ya. Bisa sama, ya bisa sama, tapi potensinya pasti berubah-ubah, gitu ya. Atau lebih baik, atau lebih buruk, atau sama saja, gitu ya. Oke, saya melihat di sini ada sedikit penyampaian dari teman-teman kita. Saya melihat dari Nurul terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto Republik Indonesia nomor 1, si bocil Fufafa harus segera diganti dengan anak bangsa yang cerdas dan berpengalaman, punya integritas yang baik. Kami rakyat Indonesia cuman punya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Singkirkan menteri-menteri kabinet Titiban Mulyono, gantikan secepatnya. Ini kita nggak tahu juga, barangkali ini kan ada nih sebagai evaluasi 3 bulan bekerja gitu teman-teman ya. Nanti ke 6 bulan nggak mungkin bakal ada yang diganti. Ini biasa disebut sebagai reshuffle dalam kabinet gitu ya. Kita juga setuju akan hal itu. Kalau nggak apa ya ganti aja. Banyak kok
yang lebih kompeten ya, yang punya loyalitas yang luar biasa, jujur, adil, dan tidak neko-neko gitu ya. Banyak kalau ada nanti menteri-menteri di kabinetnya Pak Prabowo ini agak agak lain gitu ya, atau agak-agak gimana-gimana gitu ya, ganti aja gitu ya. Nah, lalu kemudian dari Kaswa Waluya, pajak dari saya tak rela untuk menggaji Wapres Samsul alias Fuhufafa alias para-para karena Wapres tersebut tidak ada manfaatnya. Kompor meleduk. Gibran ranking terburuk, ijazahnya saja ya fleasing buruk. Kasihan lihat presiden tugas berat sambil gendong bayi tabung. Maaf, kinerja Pak Prabowo aja banget Pak. Buat konteks sok benar aja, mengapa yang disalahkan wakilnya, bukan yang punya gagasan Prabowo. Kalau begitu, kamu aja yang jadi wakil presidennya. Ya sebetulnya bukan masalah itu ya, tapi kita melihat bahwa oh ini kok wakil nggak ada gunanya lah ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun Pak Prabowo misalnya yang punya ide, yang punya gagasan dan seterusnya, ya wakil kan harus ikut serta dalam membantu gagasan itu. Itulah gunanya wakil ya, saling bertukar pikiran, bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya ketika Pak Prabowo di luar negeri, lalu wakilnya yang mengurus di Indonesia, bukan seperti itu. Inilah bagaimana ketua dan wakil itu, atau ya kurang lebih seperti itu ya, ketua dan wakilnya, presiden dan wakil presidennya itu bisa kerjasama dan bisa sama-sama bekerja. Kalau cuma satu orang yang bekerja, cuma satu orang yang berpikir, yang satunya cuma bisa bagi-bagi susu saja tanpa ada pikiran yang lain, yang ngapain juga di situ? Kan banyak yang anak bangsa kita yang ingin menyumbangkan pikiran untuk rakyat ini, gitu ya. Apalagi memang Gibran dalam konteks ini, gitu ya. Masyarakat pasti mengingat, wajar lah Gibran seperti itu. Orang juga kemarin dia sebetulnya usianya belum cukup, belum layak sebetulnya, tapi dipaksakan. Ini nih akibatnya kalau dipaksakan. Jadi dia semena-mena. Kurang lebih seperti itu asumsi kita berbicara. Meskipun kadang-kadang asumsi itu tidak benar adanya, tapi kita kan pernah kaji berasumsi terkait hal seperti itu. Nah, tapi memang bagaimanapun hal ini sudah kita dengarkan tadi, ya ke depan kita sama-sama saling berharap bagaimana pemerintahan ini dapat lebih fokus ya pada tujuan-tujuan inti-inti kepentingan rakyat itu. Nah, seperti yang ada komentar-komentar tadi, ya kalau ada hal-hal yang ratingnya buruk dan seterusnya, gak usah kasih kendor lagi lah, ganti aja udah selesai. Kita juga nggak ingin lah orang-orang seperti itu bekerja, kita bayar pajak kok gitu ya misalnya. Tapi oke okay lah teman-teman, bagaimanapun ya memang untuk 100 hari kerja ini ya masyarakat juga sudah mengakui ya, memang banyak ya, banyak yang puas, tapi ada juga yang tidak puas. Nah ini kan menjadi sebuah evaluasi. Nah jadi ke depan kita sama-sama berharap ya, meskipun sebetulnya ini sangat berat sekali kepada Pak Prabowo, terutama dalam melihat isu-isu publik gitu ya, dan serasa politik yang terus-menerus panas sekali, ya memang ini sangat mengganggu sebetulnya. Tapi ya bagaimanapun, inilah negara kita teman-teman. Ya kita cuma bisa berharap semuanya akan jauh baik-baik saja ke depannya, dan kelak bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, dan negara yang tidak perlu berketergantungan dengan negara-negara lain. Dan kita bisa bersaing di skala internasional ya, tanpa ya itu tadi, tanpa bergantung dengan yang lain-lain gitu ya, tergantung dengan si Amerika, tergantung dengan ini itu dan lain sebagainya ya. Dan kita berharap Indonesia emas itu nyata di 2045 mendatang
Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.